Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudariku seiman, setiap kita mengharapkan sebuah kebahagiaan yang pada akhirnya akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal yang barangkali di kalangan sebagian besar di kaum muslimin itu perkara yang sepele, padahal di mata Islam itu sangatlah besar. Indahnya kejujuran, bahayanya kedustaan. Nabi kita Muhammad SAW ketika menyampaikan kepada kita sebuah pesan yang bila setiap orang di antara kita mencermati dengan seksama. Tentunya setiap orang di antara kita berharap untuk bisa melakukannya. Melakukan dengan terus berkesinambungan untuk melakukannya. Ketika Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bisidqin." Wajib atas kalian untuk berbuat jujur. Kenapa Nabi Muhammad menekankan kepada kita tentang sebuah konsep kejujuran? Karena beliau melanjutkan sabdanya untuk kembali mengingatkan kita dan mendekatkan ingatan itu dengan sabda beliau. Kenapa demikian? Karena dengan sekali saja kalian bisa berkata jujur, berbuat jujur, dan menunjukkan dedikasi seorang yang jujur, maka kejujuran tadi akan menuntun kalian, membimbing kita, mengarahkan kita kepada amal kebaikan. Siapa yang di antara kita yang tak ingin dalam kesehariannya diarahkan untuk berbuat kebaikan? Tentu, setiap kita akan mengatakan semuanya berharap dan sangat ingin untuk bisa dibimbing dan diarahkan kepada kebaikan. Dan Nabi kita sudah memberikan kata kuncinya. Hanya dengan kita berusaha melazimkan diri untuk jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Maka beliau mengatakan, kejujuran tadi itu tatkala kalian dan kita bisa berkata jujur. Dan dalam posisi kejujuran, maka jujur tadi akan membimbing kita, mengarahkan kita kepada amal kebajikan. Dan pada akhirnya, amal kebajikan tadi akan menuntun dan juga membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indahnya dampak dari kejujuran ini. Kenapa? Karena pada akhirnya akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi mengatakan, dan seorang hamba akan terus senantiasa berbuat jujur dan berusaha menempatkan dirinya sebagai orang yang jujur, maka Allah akan tempatkan dia, Allah akan posisikan dia dalam golongan orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur. Sehingga Allah pun sudah mengingatkan kita di petikan ayat surat At-Taubah ayat 120. Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu minas shodiqin, dan tempatkanlah diri kalian, posisikan diri kalian, jadikan diri kalian menjadi bagian dari orang-orang yang jujur. Kata para ulama, orang ketika menyandang label dan predikat gelar siddiq, itu kata para ulama bahasa al-mubalis siddiq, orang yang sudah pada puncak ketinggiannya dalam kejujuran. Subhanallah. Namun Nabi ketika sampai di sini memberikan kita kabar gembira. Ada warning, ada peringatan, wanti-wanti yang setiap orang di antara kita harus waspada dan mewaspadainya. Apa itu? Beliau mengatakan, wa iyyakum wal kazib. Waspadailah kalian, hati-hatilah kalian, selamatkan diri kalian, keluarga kalian, kerabat kalian, tetangga kalian, teman kalian dari apa? Wal kazib, dari kedustaan. Berbuat dusta, berkata dusta, menyebar dusta, fa innal kaziba yahdil fujur. Kenapa demikian? Hal tadi, perbuatan jujur akan mengarahkan kita kepada amal kebaikan. Sekarang ketika kedustaan,
Kebohongan itu sebaliknya akan menyeret Anda, saya, dan kita semua dalam perbuatan dosa, perbuatan nista. Itu berarti awasi diri kita, cermati diri kita bila ada hari ini kita dibimbing untuk berbuat kebaikan. Pun sebaliknya, bila pada hari ini kita terjatuh dalam kubangan lumpur dosa, cermati, tidak mustahil kita hari ini berbuat dusta. Ada dusta di dalam diri kita, ada dusta dalam ucapan kita, ada dusta dalam perbuatan kita. Nabi yang bilang kepada kita, fa inna al-kadzib yahdi ilal hujur, karena kedustaan itu membawa seorang hamba kefujuran, kemaksiatan, pelanggaran dosa, wa innal fujura, dan pada akhirnya puncak dari perbuatan dosa fujur tadi itu akan menyeret kita, saya, Anda semua, ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tidaklah seorang hamba selalu senantiasa hobinya berdusta, berusaha berdusta, berdusta lagi, sampai pada akhirnya ditulis oleh Allah dan ditempatkan pada Allah kezazaban. Sampai pada akhirnya label yang melekatkan dalam dirinya di sisi Allah sudah diberikan label, yaitu kazadzab. Ia hamba yang banyak berdusta, hamba yang banyak berbohong. Maka sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, sayangi keluarga kita, sayangi kerabat kita. Bersama-sama kita mengajak kaum muslim dan kita khususnya untuk meraih janji yang Nabi sampaikan kepada kita, untuk bisa mendapatkan hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Barangkali kita katakan, oh, tadi itu perkara yang sepele, tapi mohon maaf, aplikasinya, implementasinya, pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan, dan tidak semudah yang mungkin kita ucapkan. Semua itu membutuhkan perjuangan berat. Kenapa demikian? Karena jiwa kita sudah terpatri, memiliki satu karakter yang Allah katakan, jiwa ini memiliki potensi selalu mengajak kepada keburukan. Sehingga perjuangan saya dan Anda semua memerlukan kekuatan, memerlukan bantuan terlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah berkenan memudahkan urusan kita, terkhusus dalam perkara untuk berbuat jujur, berkata jujur, dan memohonlah kepada Allah agar kita dijauhkan dan diselamatkan dari perbuatan dusta dan hal-hal yang mengarahkan pada kedustaan, karena dua hal ini berseberangan, ibarat dia kutub dan negatif. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari segala amal dan ucapan yang membuat kita sengsara. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.